Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan melanda 2 gunung di Pulau Jawa. Di Jawa Barat, api membakar 4 hektar lahan Kawah Wadon Gunung Gede Pangrango. Sementara di Jawa Timur, 6 hektar lahan Gunung Watangan terbakar. Astagfirullahaladzim, kurupa-rupa jalan mata Kebakaran lahan di atas Gunung Gede Pangrango menghanguskan 4 hektar lahan. Kobaran api membakar lahan di area alun-alun Barat Surya Kencana pada Jumat sore. Api bisa dipadamkan oleh sejumlah petugas dan relawan yang berada di lokasi kejadian. Meskipun telah berhasil dipadamkan, namun hingga Sabtu siang petugas gabungan TNI Polri, BPBD, Rescue, relawan, dan lainnya masih disiagakan untuk melakukan pemantauan di lokasi kejadian. Akibat peristiwa ini, 1 hektar lahan di area alun-alun Barat Surya Kencana terbakar dan 4 hektar di area Kawah Wadon terbakar. Dan sampai sekarang kami hari ini di Sabtu siang tetap memantau pelaksanaan kegiatan di lapangan, dan secara visual kami menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini alhamdulillah untuk titik api sudah tidak terdeteksi dari hasil pengamatan melalui drone tadi pagi sampai dengan sekarang. Diduga kebakaran akibat faktor cuaca panas dan sangat minimnya curah hujan membuat rerumputan mengering. Berdasarkan surat edaran yang telah dikeluarkan Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, ditutup sementara waktu untuk jalur pendakian, mulai dari tanggal 7 Agustus hingga 11 Agustus 2026. Sementara itu, kobaran api membara di kawasan hutan Gunung Watangan, Desa Loh Jejer, Kecamatan Wuluhan, Jember. Api terlihat menjalar dan membakar vegetasi di kawasan hutan. Sebanyak 6 hektar lahan terbakar dalam peristiwa ini. Petugas perhutani BKPH Wuluhan bersama BPBD, TNI, polisi, relawan, dan masyarakat langsung bergerak menuju lokasi. Namun medan terjal membuat mobil pemadam kebakaran tidak memungkinkan untuk naik ke atas gunung. Banyaknya titik api yang tersebar di kawasan hutan membuat proses pemadaman tidak mudah. Petugas harus bergerak dari satu titik ke titik lainnya untuk mencegah api kembali membesar. Setelah berjibaku selama kurang lebih 5 jam, petugas akhirnya berhasil memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Diduga kebakaran dipicu kondisi cuaca terik ditambah banyaknya daun dan vegetasi kering. Karena medannya juga sulit, jalannya juga sempit, intinya pemadaman dengan manual, yaitu dengan gebyok, ranting-ranting basah di lapangan, terus sama baro, juga membuat ilaran. Hingga kini petugas masih mengantisipasi munculnya kembali titik api, terutama di tengah kondisi cuaca panas. Dari Cianjur, Jawa Barat, dan Jember, Jawa Timur, tim liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, hingga kini kemarau masih enggan beranjak dari Indonesia. Tidak hanya berdampak pada warga yang kekurangan air bersih, kemarau panjang juga membuat petani gagal panen. Hampir setiap hari warga desa Duku Bangsa, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah berjalan kaki menyusuri ladang. Sejak musim kemarau melanda, warga terpaksa berjalan jauh demi mendapatkan air bersih. Sumber mata air yang mereka tuju hanya menyisakan kubangan air keruh berwarna kecoklatan. Tidak ada pilihan lain, warga tetap memanfaatkan air itu untuk dikonsumsi dan juga mencuci. Ya ambil air di sini ya buat mandi, buat nyuci, buat semuanya, Pak. Tapi buat minum nggak di sini kan? Enggak. Oh, terus jadi kan harapannya gimana, Bu? Ya harapannya kepenginnya ya ada air, ya ada air lah, ada yang mengantar, ya saya syukur. Di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, 4 bulan lamanya warga kesulitan air bersih. Kemarau tidak hanya membuat sumber air mengering, tetapi juga merusak tanaman padi. Embung seluas 4,5 hektar yang menampung 70.000 kubik hujan tidak menyisakan air hingga membuat tanah kering. Akibatnya puluhan hektar lahan pertanian yang sudah setengah perjalanan tanam terancam mati. Agar tetap bertahan, petani memompa air sejauh 1 hingga 2 km dari irigasi agar sawah mereka tetap mendapatkan air. Dari Tegal dan Cirebon, Yunibarto Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, gudang tempat penyimpanan barang bekas di sebuah sekolahan di Penjaringan, Jakarta Utara terbakar. Lokasi sekolah yang berdekatan dengan permukiman membuat warga panik menyelamatkan barang-barang berharga. Kebakaran melanda gudang penyimpanan barang bekas di sekolah menengah atas swasta di kawasan Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara Minggu malam. Cepatnya api membesar membuat warga di sekitar lokasi panik dan berusaha memanjat tembok sekolah untuk memadamkan api dengan alat seadanya.
Api padam 1 jam kemudian setelah petugas mengerahkan 14 unit damkar dan 65 personil ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, si jago merah mengamuk di komplek pasar Jagong Jeget, Aceh Tengah Aceh. Kencangnya tiupan angin dan bangunan yang didominasi material kayu dengan cepat merambat dan menghanguskan 96 ruko serta kios. Kebakaran hebat terjadi di kompleks pasar Jagong Jeget, Aceh Tengah Aceh. Posko Indo, bantuan Posko Indo. Angin kencang dan bangunan yang terbuat dari kayu membuat api kian membesar dan merembet dari satu bangunan ke bangunan lain. Petugas mengerahkan sejumlah unit damkar ke lokasi. 1, 2, 3 sisi apinya, Pak. Warga dan pedagang panik berusaha menyelamatkan barang berharga. Api padam setelah menghanguskan 96 ruko dan kios. Akibat kebakaran ini sejumlah orang terluka dan dirawat di Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon. Salah seorang korban mengaku mengalami luka bakar lantaran berusaha menyelamatkan seorang balita yang terjebak kebakaran. Pulang tadi baru kerasa pegal-pegal sakit. Itu kenapa tuh? Ketimpa itu tadi Pak, apa namanya, roti. Petugas BNPB setempat telah mendirikan posko darurat bagi korban kebakaran. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Dari Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Yusradi, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran mobil saat mengisi BBM terjadi di SPBU Kota Bogor dan Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat. Diduga kebakaran terjadi karena hubungan pendek arus listrik. Sebuah minibus terbakar di area SPBU Cemplang, Jalan Brigjen Saptaji Hadi Prawira, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu pagi. Belum diketahui penyebab kebakaran. Kebakaran diawali munculnya api dari sisi kiri minibus yang sedang mengisi BBM jenis Pertalite. Api kemudian membesar hingga membakar kendaraan. Kebakaran ini mengakibatkan sopir mengalami luka bakar di bagian tangan. Sementara itu api berhasil dipadamkan menggunakan APAR dan 3 unit mobil pemadam kebakaran. Ternyata yang terbakar itu 1 unit minibus yang sedang mengisi BBM. Kemudian terjadi percikan api tadi bagian mesin, kemudian karena sedang mengisi BBM, api cepat menyambar dan mengakibatkan kebakaran 1 unit mobil, kemudian api menyambar ke dispenser unit pengisian BBM, 2 dispenser kena. Udah telepon kantor. Nanti dikonfirmasi kalau ke sini. Sementara sebuah minibus ludes terbakar usai mengisi angin di area SPBU Sepanjang Jaya, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Minggu siang. 3 penumpang yang berada di dalamnya selamat setelah berhasil keluar dari minibus. Diduga kebakaran disebabkan hubungan pendek arus listrik dari mesin minibus. Kobaran api dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 3 mobil dinas pemadam dan kebakaran Kota Bekasi diterjunkan ke lokasi. Polisi telah meminta keterangan saksi dan pemilik mobil. Kasus ini dalam penanganan petugas Polsek Rawalumbu dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bogor dan Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.